Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmanur Rohyarani dengan NIM 28921500014. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen kelas B1 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pasar uang. Kita masuk yang pertama adalah pengertian pasar uang adalah mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan perdagangan melalui bank atau lembaga sekuritas non-bank. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri dari pasar uang tersebut. Di antaranya yang pertama, pasar uang tidak berhubungan dengan suatu tempat. Lalu, pasar uang tidak terorganisir. Yang ketiga, pasar uang untuk tujuan jangka pendek. Yang keempat, hasil yang rendah dan resiko pasar uang. Lalu yang terakhir, pasar uang merupakan instrumen jangka pendek. Sedangkan manfaat dari pasar uang sendiri adalah untuk membantu lembaga negara atau perusahaan yang memerlukan dana cepat, juga sebagai sumber dana investasi dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, untuk kebutuhan dana darurat sebagai fasilitator dan mediator dalam memberikan kredit jangka pendek ke investor asing. Selanjutnya di sini ada 3 fungsi dari pasar uang sendiri. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan. Pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Lalu yang kedua, sebagai sarana investasi. Pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Lalu yang ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian, ada beberapa pihak yang terlibat dalam perdagangan pasar uang. Berikut ini adalah pelaku utama yang berperan penting dalam sebuah transaksi di pasar uang. Yang pertama ada bank komersial. Menurut OJK, bank komersial adalah sebuah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatannya memberikan jasa dalam transfer pembayaran. Lalu yang kedua ada pemerintah. Peran pemerintah di sini dalam pasar uang adalah menghimpun dana dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, perusahaan. Bisnis non-keuangan dan bisnis keuangan non-bank mengumpulkan dana di pasar uang, terutama dengan menerbitkan surat berharga dalam beberapa tahun terakhir. Nah, semakin banyak perusahaan yang memperoleh akses ke pasar ini, perusahaan bisnis umumnya juga terlibat dalam perdagangan internasional yang menggalang dana di pasar uang melalui akseptasi bankir. Lalu yang keempat ada bursa berjangka. Kontrak berjangka pasar uang dan opsi berjangka diperdagangkan di bursa terorganisir yang menetapkan dan menegakkan aturan perdagangan. Yang kelima ada broker dan dealer. Kelancaran fungsi pasar uang sangat bergantung pada broker atau pialang dan dealer yang memainkan peran kunci dalam memasarkan instrumen pasar uang dan menyediakan pasar sekunder di mana kewajiban yang beredar dapat dijual sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir ada bank sentral. Bank sentral ini adalah sebagai partisipan kunci di pasar uang, sebuah bank yang mengontrol pasokan cadangan yang tersedia untuk bank dan lembaga penyimpanan lainnya. Nah, apa saja sih instrumen dalam pasar uang tersebut? Di sini yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, lalu ada surat berharga pasar uang atau SBPU, lalu yang ketiga ada call money, yang keempat ada sertifikat deposito, lalu ada treasury bills, ada commercial papers, dan yang terakhir ada banker acceptance. Nah, pasar uang juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Di antaranya kelebihannya yang pertama yaitu lebih aman, likuiditasnya yang tinggi, dan nilainya juga stabil. Sedangkan kekurangan dari pasar uang sendiri adalah low return, resiko rugi karena inflasi, dan memiliki batasan penarikan dana. Nah, segitu aja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai materi pasar uang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.